Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, hidayah, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meneruskan ngaji kitab karya ulama Balawi, tetapi dalam kitab yang berbeda. Kali ini saya akan membahas kitab Zuhurul Haqaiq karya ulama Balawi tentunya, dan ada hal-hal yang menarik untuk saya kritisi, yaitu di halaman 267, yang mana pernyataan-pernyataan dalam halaman 267 ini menyimpang dari apa yang selama ini kita ketahui. Namun sebelum saya menginjak pada poin pembahasan, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share video saya ini ke teman-teman Anda semua, biar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel saya ini tidak lain untuk mengedukasi seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa embel-embel cucu Rasul dan agama. Seperti yang pernah saya bahas, bahwa kitab Zuhurul Haqaiq ini masih memakai tulisan dengan khot Ri'ah atau khot Riki. Tentu sulit untuk dibaca, sehingga saya butuh merubah dulu dari khot Ri'ah menjadi khot Naskhi. Jadi nanti yang akan saya tampilkan itu bentuk tulisan yang sudah saya rubah dari kitab aslinya yang masih memakai khot Ri'ah. Tetapi untuk pembuktian nanti akan saya tampilkan tulisan asli dari kitab Zuhurul Haqaiq agar tidak dikira saya ngarang. Nah, kitab Zuhurul Haqaiq halaman 267 yang sudah saya rubah bentuk tulisannya menjadi khot Naskhi dan sudah saya beri arti dengan arti bahasa Indonesia, sehingga penonton nanti bisa ikut menyimak dan bisa ikut mentelaah atau mempelajari apa yang saya sampaikan nanti. Tetapi walaupun bentuk khotnya itu sudah saya rubah, saya tidak mengurangi atau bahkan menambah tulisan tersebut. Ini semata-mata untuk memudahkan penonton dalam ikut mempelajari kitab Zuhurul Haqaiq tersebut. Langsung saya baca teksnya. Jadi ini ada di halaman 267. Wa min kalamin sayyidina Syaihi Abdillah ibni Abi Bakrin al-Idruzi nafa'anallahu bihi qala manik takoda jasmaniyati. Tak baca jasmaniyati ya boleh, tak baca jismaniyati ya boleh. Baca jasmaniyati au ruhaniyati wastaho sabi visidatin illam ahdir indahu wa illa alayyan an-naum. Ini dari ucapan guru kita Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita darinya. Beliau berkata, barang siapa yang percaya kepada jasmaniku atau rohaniku dan mencari pertolongan kepadaku di saat-saat kesusahan, jika aku tidak datang padanya berarti aku sedang tidur. Ini tentu pernyataan yang menggelikan. Jadi bahwa Habib Abu Bakar al-Idrus ini pernah berstatement atau berkata, barang siapa yang meyakini jasmani dan rohaniku kemudian meminta tolong kepadaku dalam kondisi kesusahan yang amat sangat, maka ketika saya tidak datang berarti saya sedang tidur. Ini lucu, ini artinya apa? Bahwa
jasmani dan rohaninya Habib Abu Bakar Al-Idrus ini bisa dimintai pertolongan, tentu lewat jarak jauh, tentu lewat doa, dipanggil dengan doa-doa. Syekh Abu Bakar, Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, saya meminta pertolongan kepadamu. Ini nanti Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini datang, baik jasmani atau rohaninya. Tetapi ketika tidak datang, berarti Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini lagi tidur. Nah, penonton silahkan mencoba meminta pertolongan kepada Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dipanggil kayak kita manggil apa gitu, Cai Langkong atau manggil apa. Kemudian kalau nanti tidak datang Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusnya, berarti beliau lagi tidur. Nah, kalau dipanggil nggak datang-datang terus, berarti lagi tidur terus. Ini pernyataan-pernyataan konyol ini artinya apa? Seakan-akan mau menjelaskan tentang keistimewaan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, bahwa baik jasmani maupun rohaninya beliau ini bisa dimintai pertolongan oleh siapapun dalam kondisi kesusahan yang amat sangat. Di sini soalnya memakai bahasa istighosa. Istighosa itu bentuk pertolongan, tapi pertolongan yang level kesusahannya itu tinggi. Jadi beda dengan doa, walaupun sama-sama doa, tetapi kalau istighosah ini memohon bantuan karena kesusahan yang sangat berat. Maka dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah orang NU, setiap kali istighosah itu tidak sendirian, digotong rame-rame jamaah, karena yang diminta itu berat. Nah, ini Syekh Abdullah Ibnu Abi Bakar Al-Idrus ini menyatakan diri bahwa baik jasmani maupun rohaninya ini bisa dijadikan sebagai wasilah, bisa dijadikan sebagai perantara dimintai pertolongan pada saat kita merasa sedih atau merasa butuh bantuan yang darurat. Tetapi yang menggelikan, pernyataannya gini, lah kalau saya tidak datang berarti saya lagi tidur. Ini gimana? Berarti kalau dipanggil nggak datang, dipanggil nggak datang, baik jasmani maupun rohaninya, berarti Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini lagi tidur. Jadi pernyataan ini wong di sini memakai bahasa jasmaniyati au ruhaniyati. Ini baik Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dalam kondisi semasa masih hidup maupun dalam kondisi sekarang yang sudah meninggal, ini tetap bisa dimintai pertolongan sebagai perantara, sebagai wasilah kalau istilah orang NU. Jadi saya sebagai orang NU pun tidak bisa menyalahkan adanya wasilah. Jadi butuh bantuan kepada orang-orang yang lebih suci dari kita sebagai akses untuk memudahkan doa kita terhubung ke Allah. Ini enggak masalah. Tetapi pernyataan di sini ini satu Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus secara tidak langsung berarti menyatakan diri bahwa dirinya orang suci, sehingga bisa dijadikan alat sebagai sarana untuk kita memohon kepada Allah. Jadi lewat Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini kita bisa memohon, kemudian nanti disampaikan ke Allah. Hebat. Jadi cuma wali dari Yaman, ulama dari Yaman yang memproklamirkan dirinya sebagai wali dan memproklamirkan dirinya sebagai ulama yang layak dimintai pertolongan untuk menyambungkan doa seseorang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma dari wali Yaman, wali-wali Indonesia, wali pribumi nggak ada. Justru wali Indonesia ini ketahuan jadi wali malah ceritanya banyak. Wali asli Indonesia ini begitu ketahuan
kewaliannya ini justru marah, tetapi wali dari Yaman beda, justru diproklamasikan bahwa dirinya itu wali, sehingga layak dimintai pertolongan baik jasmani maupun rohaninya sebagai bahan atau sarana wasilah penghubung doa kita sehingga sampai ke Allah. Tetapi kalau Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus pada saat dimintai pertolongan ini tidak datang, berarti beliau sedang tidur, konyol bukan? Ini kitab konyol, ceritanya juga konyol. Nanti alasannya kalau kita memanggil Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus nggak datang, berarti alasannya lagi tidur dan seterusnya. Lah kalau dipanggil selalu tidak datang, berarti tidur selamanya. Jadi kitab Bahlawi ini aneh-aneh. Ini satu, konyol ini, cerita konyol. Penonton pun ketika memahami dan mencermati tag dari kitab Dhuhrul Haqaiq yang lagi saya bahas juga akan tertawa, geli. Kemudian yang kedua, masih di halaman 267. Saya baca. Ini di bawahnya dari yang tadi saya baca, cuma tidak runtut, artinya ke bawah lagi saya loncat. Saya baca teks Arabnya. Waqad sami'tu ba'dahum an sayyidina Syaihi Abi Bakrin ibni Abdillah al-Atas radhiyallahu anhu qala sayyiduna al-habibu Ali ibn Hasanul Atasu innama ziyaratul anbiya'i wal awliya'i Allahu tiba umaradhatillah wal ahdu anillah wal muttasilu bihim misluma yaksidu baital mulki wa yakifu inda babihi wa yatlubu ad-dukhulu alaihi fa innal baba nafsahu la yatiru alal infitah illa idza fatahahu maulahu lidzalikal maqbal ilaih wa radiyalahu bidukhuli alaihi walakin law atam min wara'il baiti lam yatir ala dutul. Artinya saya mendengar dari sebagian para ulama dari guru kami Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, semoga Allah meridhoinya. Guru kita Habib Ali bin Hasan berkata, perkataannya gini, sesungguhnya ziarah atau mengunjungi kepada para nabi dan wali Allah itu mencari keridhaan Allah dan mengambil pahala dari Allah. Orang yang memanggil mereka itu seperti orang yang pergi ke istana raja, berdiri di depan pintunya dan meminta untuk masuk. Pintu itu sendiri tidak dapat terbuka kecuali pemiliknya membukanya bagi orang yang mendekatinya dan berkenan bagi orang tersebut untuk memasukinya. Tetapi jika mereka datang dari belakang rumah, dia tidak akan bisa masuk. Jadi pernyataan dalam kitab Dhuhrul Haqaiq halaman 267 yang baru saja saya bacakan sekilas tidak ada masalah untuk pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yang mana ziarah kubur, menziarahi makomnya para nabi, menziarahi makomnya para wali ini sebagai sarana wasilah menghubungkan kita dengan Tuhannya. Tetapi pernyataan di bawahnya ini mengibaratkan bahwa menziarahi makom-makom wali dan makom-makom para nabi ini ibaratnya atau umpamanya kita itu mau memasuki istana dan wali dan juga para nabi itu sebagai pintunya. Barang siapa yang mau masuk istana maka harus melewati pintu tersebut, berarti harus melalui para nabi dan melalui para wali. Nah, barang siapa yang tidak melalui pintu itu atau masuk dari belakang rumah, berarti tidak melewati para nabi dan tidak melewati para wali, maka tidak bisa masuk ke istana tersebut. Kesimpulannya gimana? Jadi kita kalau mau berdoa ini berarti wajib harus melalui perantara para nabi dan harus melalui perantara para wali.
tanpa kita melalui perantara para nabi atau para wali, maka mustahil doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernyataan dalam kitab Zuhurul Haqaiq ini menyimpang. Kalau kita wasilah memakai para nabi atau memakai para wali sebagai alat bantu untuk menghubungkan akses kita ke Allah, ini enggak masalah dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Tetapi di sini itu tertulis barang siapa yang tidak melewati atau tidak melalui para nabi dan melalui para wali, maka mustahil tidak bisa masuk ke istana tersebut, alias permintaan kita ini tidak bakal dikabulkan oleh Allah. Ya pantesan jadi ulama-ulama Ba'alawi atau Habib-Habib Ba'alawi itu menciptakan sebanyak-banyaknya kuburan palsu. Syekh-syekh mereka itu ditanam makamnya di Indonesia atau kuburan palsu. Ini karena dalam kitabnya pun menyatakan bahwa doa kita ini tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati para wali atau para nabi dulu. Berarti kita ini nggak bisa berdoa sendiri, artinya harus melewati proses meminta bantuan ke para nabi atau ke para wali dulu, baru doa kita bisa terhubung ke Allah. Nah, pemahaman yang semacam ini kacau dan ini sesat. Saya yakin ini pemahaman yang sesat. Kita perlu mengingat Ud'uni istajib doa aku, bahwa Allah itu berfirman, kamu memintalah padaku, niscaya aku akan mengabulkan. Itu firman Allah. Jadi masa kita nggak diberi kesempatan untuk meminta kepada Allah secara langsung? Harus melewati para nabi atau para wali dulu, baru kita bisa terhubung ke Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya gimana? Bahwa hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi berwasilah ini dalam ahli sunnah wal jamaah atau dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu tidak disalahkan, tetapi itu tidak diharuskan. Sementara dalam kitab Zuhurul Haqaiq ini diharuskan. Bahkan kalau kita berdoa, kalau kita meminta tanpa menghubungi para nabi atau menghubungi para wali dulu, maka doa kita mustahil terkabul. Bagi penonton yang penasaran dan kemudian bisa membaca kitab-kitab yang saya sebutkan ini, kitab Zuhurul Haqaiq, jika penasaran itu bisa dibaca. Saya yakin pemahamannya akan sama seperti pemahaman saya. Kalau di sini tagnya sangat jelas. Dari atas ini nggak ada masalah bahwa ziarah kubur, mengziarahi makom para wali, mengziarahi makom para nabi, bahkan mengziarahi makom para ulama, guru kita, orang tua kita, ini sebuah anjuran. Karena Rasulullah pernah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha li'annaha tadhkiratun lil maut. Jadi dulu Rasulullah pernah melarang adanya ziarah, tetapi kemudian Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berziarah ke makam. Alasannya apa? Alasannya satu, li'annaha tadhkiratun lil maut. Karena dengan kita ziarah mengunjungi makom pendahulu kita atau orang-orang yang sudah meninggal, dengan begitu mengingatkan kita bahwa kita pun nantinya akan meninggal dunia juga. Itu manfaat dari ziarah dan itu tidak disalahkan. Ziarah itu tidak disalahkan. Bahkan berwasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada roh-rohnya para nabi, kepada roh-rohnya para wali, ini dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah statement dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang mengibaratkan bahwa menziarahi
makom-makom para nabi dan menziarahi makom-makom para wali ini ibarat kita itu mau masuk ke istana, dan para wali dan juga para nabi itu ibarat pintunya. Tanpa kita masuk ke pintu itu, otomatis kita tidak bisa masuk ke dalam istana. Nah, berarti wajib bagi kita dalam setiap punya hajat kepada Allah, kita harus melalui atau melewati para nabi atau para wali, sehingga nanti doa kita dihubungkan ke Allah. Ini kan pemahaman yang kacau dan pemahaman yang menyimpang. Maka saya tetap berpesan kepada seluruh santri dan juga para kiai, ayolah kita kaji, ayo kita teliti kitab-kitab Ba'alawi. Kalau kita tidak jeli, soalnya sekilas ini benar, tetapi kalau kita jeli dan kita teliti, oh ternyata ada yang menyimpang. Nah, ini buktinya menyimpang, bahwa tanpa melewati para nabi dan tanpa melewati para wali, maka mustahil doa kita akan terkabul atau akan tersampaikan ke Allah. Berarti kita nggak diberi kesempatan memohon kepada Allah secara langsung. Kan kacau kalau pemahaman semacam ini. Sudah ya, saya kupas. Jadi sedikit-sedikit aja, yang penting apa yang saya uraikan penonton jelas. Nah, untuk penonton yang kebetulan masih muhibin, mohon dipikir-pikir lagi. Ini loh, kitab karya Ba'alawi saya baca satu persatu, dan isinya ini menggelikan dan isinya ada penyimpangan. Jadi kalau masih ngotot bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasul, mohon dipikir dengan akal yang waras. Dengan akal yang waras, maka kalian akan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saya akhiri komentar saya dalam mengomentari kitab Dhuhrul Haqaiq halaman 267. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia. Jangan sampai kita terhipnotis oleh doktrin-doktrin sesat orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa-bawa nama nabi besar dan juga membawa agama.